Hai para pejuang garis dua. Halo, Mam. Gimana nih kabar? Selamat datang di YouTube channel Bidan Zulfa. Bidan Zulfa. Hai Mam, kembali lagi dengan YouTube Bidan Zulfa. Nah, dalam video kali ini saya akan membicarakan tentang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil di saat pandemi. Apa aja sih kira-kira? Nah, sebelum itu jangan lupa klik komen, like, and subscribe. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa nih yang boleh dilakukan sama ibu hamil dan tidak boleh dilakukan sama ibu hamil masa pandemi. Karena banyak banget ya yang bertanya sama saya, kira-kira ini boleh nggak ya Bu? Itu boleh nggak ya Bu? Gitu. Oke, apa aja nih? Nah, ini yang pertama yang boleh dilakukan sama ibu hamil yaitu makan makanan yang bergizi. Karena ibu hamil itu agak lebih rentan ya dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Jadi kalau bisa asupannya juga yang bagus, dan jangan lupa minum suplemen dan vitamin yang sudah diberikan oleh bidan. Lalu yang kedua adalah konsultasi. Nah, ibu nih bisa berkonsultasi kepada bidan gitu ya. Itu minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali trimester pertama, 2 kali trimester kedua, dan 3 kali trimester ketiga. Terus bagaimana kalau misalnya nggak bisa ketemu? Nah, banyak banget nih bidan-bidan sekarang atau dokter yang bisa berkonsultasi lewat online gitu ya. Misalnya chat atau telepon, seperti itu ya Mam. Jadi Mam tidak perlu khawatir tentang bagaimana kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang merasakan. Lalu minum, nah ini juga penting banget. Ibu hamil itu harus minum minimal 2-3 liter per hari. Jangan sampai dehidrasi ya, baik kalau udah hamil besar ya. Bawaannya tuh kayaknya gerah terus, kayaknya panas terus, dan hawanya juga panas. Nah, jangan sampai Mams kekurangan cairan. Lalu selanjutnya adalah jika ada keluhan nih Mams. Ada keluhan, mual muntah, pusing, atau bahkan pendarahan, Mams harus segera ke rumah sakit terdekat. Jadi jangan nunggu nanti. Jadi kalau misalnya ada keluhan, kok gerakannya berkurang ya, kok tiba-tiba keluar darah sebelum waktunya ya, atau misalnya kayak keluar ketuban gitu sebelum waktunya, nah itu juga harus segera datang ke fasilitas kesehatan gitu ya, dekat gitu ya Mas ya. Lalu selanjutnya yaitu jalan. Nah ini kalau bisa setiap hari Mams itu jalan 20-30 menit, jangan sampai aja misalnya kayak pengen ke warung jalan kayak gitu. Jadi jangan sampai itu bisa untuk menyehatkan ibu hamil juga. Lalu ibu hamil juga bisa melakukan yoga di rumah ya. Yoga di rumah jadi itu dilakukan di atas kehamilan 16 minggu. Kamu bisa melihat nih dari YouTube atau dari misalnya Mas pengen punya konsultan yoga juga gitu ya, itu Mas bisa langsung konsultasi ke pelatih yoga yang membimbingkan. Dan senam hamil juga diperlukan banget nih. Jadi kalau misalnya aduh kayaknya kok nggak bisa keluar rumah ya, tapi pengen senam gitu, Mams juga bisa memanggil gitu ya, atau dari YouTube gitu ya, dari TV atau dari YouTube bisa mengikuti senam hamil. Nah itu tadi yang boleh dilakukan sama ibu hamil. Nah kalau yang tidak boleh dilakukan sama ibu hamil itu apa aja sih? Nah yang pastinya itu makanan ya Mams, harus perhatikan lagi makanannya. Kalau bisa jangan yang berlemak, kurangin berlemak, MSG atau bahkan minuman soda, itu kalau bisa dikurangin. Kalau misalnya bisa banget kalau bisa dihindari. Nah karena untuk pertumbuhan ibu sama bayinya juga. Lalu selanjutnya adalah keluar rumah. Kalau
selanjutnya yaitu konsumsi obat tanpa resep dokter. Nah ini karena Mams saja ada keluhan nih, ada keluhan misalnya pusing, demam, mual, muntah gitu ya. Tapi kok takut ke dokter? Nah juga Mams pesen obat itu melalui online atau bahkan kamu sendiri gitu ya, tanpa nggak tahu nih dia nih aman atau enggak ya buat ibu hamil. Nah sebaiknya jangan ya. Jadi kalau ada keluhan langsung aja ke dokter atau bidan terdekat Anda gitu. Lalu mager. Nah ini dia nih, malas gerak. Kalau bisa ibu hamil itu banyak gerak Mas, apalagi kalau itu udah 24 minggu ke atas. Kalau gerak itu nggak harus nggak harus ke tempat yoga atau tidak harus ke tempat senam hamil gitu ya. Mams bisa lakukan di rumah, misalnya kayak Mams nih lagi nonton TV gitu. Kalau misalnya punya gimbal, nanti bagus lagi. Kalau punya gimbal, Mams bisa melakukan gimbal itu bergerakan pinggul dari kanan ke kiri. Itu ada di video saya sebelumnya. Nah itu bisa dilakukan di rumah sambil ngobrol dengan suami atau sambil ngobrol sama tetangga, itu bisa lakukan gerakan. Atau kalau saya nggak punya gimbal gitu, Mams bisa melakukan gerakan-gerakan, bisa sambil masak nih, sambil masak ya, Mams bisa gerakan pinggulnya gitu. Itu juga bisa membantu untuk mengandung bayinya. Tapi ingat ya Mams, kalau misalnya di bagian bawahnya itu sudah kepala, jadi kalau misalnya masih sungsang atau masih lintang, itu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke bidan. Lalu kenaikan berat badan 500 gram per minggu, artinya sebulan tuh 2 kiloan ya. Nah ini juga tidak boleh. Kenapa? Dengan kenaikan berat badan yang berlebih itu bisa membuat metabolisme tubuh juga jadi bekerja lebih keras. Bisa terjadinya obesitas, selain itu juga darah tinggi dan segala macam. Jadi kalau bisa ya sedang-sedang aja lah. Naiknya jangan terlalu banyak, jangan juga nggak naik-naik seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Mams senam. Pengen senam tapi berkelompok. Nah, ini juga harus dihindari. Apalagi zaman sekarang ya Mams, itu virusnya semakin lama semakin meningkat nih. Udah namanya udah beda-beda tuh. Ya kan, namanya udah beda-beda. Pokoknya kalau misalnya Mams sudah mendekati persalinan, kalau bisa jangan di tempat yang ramai gitu. Jadi harus sendiri gitu ya. Kalau bisa sama private aja gitu. Seperti itu ya Mams. Nah, ini adalah tips dari saya, boleh dan tidak boleh dilakukan pada ibu hamil di masa pandemi. Gimana Mams? Kalau misalnya info yang bermanfaat, segera bagikan ke banyak orang ya Mams kenal ya. Dan jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dadah Mams!